Materi hari ini yaitu bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kalian bisa melihat di buku paket dan di buku PR di halaman pertama. Tujuan pembelajaran nomor 1, mengidentifikasi kekayaan, keunikan flora, fauna, alam benda di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan artinya menggambar. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang keempat, mengidentifikasi prinsip dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sumber belajar kita bisa kita dapat dari alat, yaitu keanekaragaman flora, fauna, dan alam benda yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, keanekaragaman flora, fauna di Indonesia banyak sekali jenisnya. Nah, dari situ bisa kita contoh untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda seperti yang ada di gambar di bawah ini. Pengertian unsur dan prinsip menggambar. Pengertian menggambar. Menggambar adalah membuat gambar atau dengan menggoreskan benda berupa pensil, pena di bidang datar. Itu bidang datar maksudnya adalah bisa kertas, di dinding, ataupun di papan tulis berdasarkan perasaan atau ekspresi. Unsur-unsur gambar. 1. Titik, yaitu gambar dasar awal mulai menggambar. 2. Garis, kumpulan titik secara bersambung seperti garis lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan lain-lain. 3. Bidang, yaitu kumpulan garis yang memiliki luas. 4. Bentuk, kumpulan bidang menjadi sebuah ruang atau volume. 5. Warna, pigmen berwujud keindahan. Warna, ada warna pokok yaitu dikatakan warna primer, ada warna sekunder. Di sini warna pokok yaitu merah, kuning, dan biru. Jika kita tambahkan lagi dengan warna primer lainnya akan menjadi warna sekunder seperti yang ada di contoh sebelahnya. Nomor 6 yaitu tekstur. Nilai raba suatu permukaan bidang, di mana tekstur dikatakan licin dan kasar itu akan terlihat dari suatu gambar tekstur. 7. Gelap terang, yaitu sinar yang jatuh pada suatu benda menimbulkan efek suatu bayangan. Contohnya, jika gambar tersebut terlihat lebih terang, di mana gambar tersebut terlihat dari efek cahayanya. Berikutnya adalah prinsip menggambar. Hasil gambar dikatakan bagus atau baik, di mana gambarnya seperti objek yang dicontoh. Untuk itu, dikatakan prinsip menggambar, gambar harus sesuai dengan syarat atau prinsipnya. Yang pertama yaitu model. Model di sini adalah objek atau benda yang dicontoh. Hasil gambar seperti benda yang dicontoh. Berikut seperti yang ada di gambar bawah ini. Prinsip yang kedua yaitu proporsi. Adalah keseimbangan bentuk dan ukuran benda satu dengan benda yang lain. Contoh pada gambar A dan B. Gambar A menunjukkan ukuran dan bentuk cangkir serta sendok teh proporsional, sedangkan yang gambar B menunjukkan ukuran dan bentuk cangkir serta sendok teh tidak proporsional. 3. Komposisi, yaitu tata susunan atau letak suatu gambar. Nomor 1 harus seimbang, tidak belah sebelah, dan menjadi suatu kesatuan, serta berirama atau enak dipandang dan serasi. Kalian dapat melihat dari contoh gambar komposisi,
di mana letak susunan antara teko, piring, cangkir, mangkok seimbang dan bisa dilihat gambarnya enak dipandang atau irama, serasi, dan tidak berat sebelah. Prinsip menggambar perspektif, yaitu objek gambar sesuai kesan pandangan mata. Cirinya menimbulkan kesan 3 dimensi atau nyata. Jika objek gambar dekat, maka jika kita gambar akan tampak lebih besar. Begitu sebaliknya, jika objek gambarnya jauh, maka gambar tampak kecil. Seperti yang dicontohkan, jalan yang akan semakin kecil itu akan terlihat gambarnya kecil, sedangkan objek gambar bangunan yang dekat gambarnya akan terlihat lebih besar. Prinsip gelap terang, yaitu sinar yang jatuh pada suatu benda akan menimbulkan efek terang dan bayangan. Cirinya, apabila bagian yang terkena cahaya, maka gambar tampak terang. Bagian yang tidak terkena cahaya, gambar tampak gelap. Sebagai latihan, kalian kerjakan tugas di bawah ini. Tugas yang pertama yaitu kalian menganalisis dari sebuah gambar. Bisa dilihat dari gambarnya di buku paket halaman 3. Ada gambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk yang nomor 1, sebutkan 3 perbedaan gambar flora, yaitu 3 dan 4. Ya, itu adalah gambar flora. Kita dapat melihat dari unsur gambar, di mana perbedaannya bisa dilihat dari warna, bentuk, atau teksturnya, dan lain-lain. Itu kan sudah kelihatan berbeda ya, dilihat dari unsur gambarnya. Dan nomor 2, 3 perbedaan juga sama tadi seperti unsur gambarnya, tapi di sini adalah gambar faunanya. Sama-sama jenisnya, tapi ada perbedaan di situ. Kalian sebutkan perbedaannya. Sama dengan yang nomor 3 perbedaan yaitu gambar alam benda. Kalian dapat membedakan gambar di situ sesuai dengan unsur gambar. Kalian kerjakan di buku tulis. Setelah nomor 1, tugas 1 selesai, kalian lanjut ke tugas kedua. Tugas kedua yaitu menganalisis prinsip komposisi menggambar. Dilihat dari sebuah gambar, ada 4 buah benda. Nah, kamu analisis gambarnya itu bagaimana? Dilihat dari segi komposisi. Apa itu komposisi? Kalian lihat kembali penjelasan artinya komposisi. Itu dapat kalian jawab seperti di materi, tapi tambahannya yaitu menganalisis dari gambar yang ditugasnya. Anak-anak, untuk tugasnya, tugas 1 dan tugas 2, kamu kerjakan di buku tulis, dan jangan lupa tulis nama dan kelasnya di bawah jawaban kalian. Setelah itu, kalian foto dan kirim ke nomor Bu Ari secara jabri. Tetap bukunya kalian jangan sampai hilang karena nanti akan juga dikumpulkan. Sekian anak-anak, saya harap materi kali ini dapat kalian pahami. Apabila kalian kurang paham, silakan bertanya dan japri Bu Ari lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.